Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Asal mula malaikat Ijrail mengemban tugas pencabut nyawa. Abdul Malik bin Muhammad di dalam kitabnya mengatakan tatkala Allah menciptakan Adam alaihi salam, dia mewahyukan kepada bumi, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari permukaanmu. Di antara mereka akan ada yang mentaatiku dan ada pula yang mendurhakaiku. Barang siapa mentaatiku, maka aku masukkan dia ke dalam surga, dan barang siapa mendurhakaiku, maka akan aku masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambilkan segenggam tanah darinya. Setelah Jibril mendatangi bumi, maka bumi bersumpah kepada Jibril dan berkata, "Aku berlindung kepada keagungan Allah yang telah mengutusmu agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian neraka." Karena ucapan tersebut, malaikat Jibril tidak jadi mengambil apapun dari bumi dan dia kembali kepada Tuhannya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, bumi telah berlindung kepadamu dariku. Aku merasa segan mengambil sesuatu darinya." Atas kejadian ini, Allah menyuruh kepada malaikat Mikail untuk datang ke bumi dan mengambil segenggam tanah darinya. Bumi bersumpah kepadanya dan mengatakan seperti yang ia katakan kepada Jibril. Maka Mikail pun meluluskan sumpah bumi dan dia tidak mengambil apapun darinya. Selanjutnya, Allah mengutus Ijrail. Setelah dia turun ke bumi dan menggeretaknya dengan serangan, maka bersama Ijrail ini si bumi berguncang keras. Ijrail terus mengulurkan tangannya kepadanya. Akhirnya bumi bersumpah kepadanya dan mengatakan seperti yang telah dikatakan kepada dua saudaranya, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Ijrail berkata kepada bumi, "Perintah Allah lebih baik daripada sumpahmu." Lalu Ijrail mengambil segenggam tanah dari keempat penjurunya, dari semua permukaannya, yang kuningnya, yang putihnya, yang merahnya, dari tanah datarnya, dari pegunungannya, dari daerah tingginya, dan dari daerah rendahnya. Kemudian segenggam tanah itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman kepada Ijrail, "Mengapa kamu tidak mengabulkannya, padahal ia telah bersumpah kepadamu atas namaku?" Maka Ijrail menjawab, "Wahai Tuhanku, perintahmu lebih wajib ditaati dan ketakutan kepadamu lebih besar." Atas jawaban tersebut, Allah berfirman kepadanya, "Kalau demikian, engkau aku jadikan sebagai malakul maut dan pencabut ruh makhluk." Sebelum ini tidak ada malaikat yang bertugas sebagai malaikat pencabut nyawa. Setelah Ijrail mengambil sesuatu darinya dan pergi, bumi menangis atas apa yang telah diambil darinya. Allah berfirman,
Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Surat At-Toha ayat 55. Kemudian Allah menyuruh Ijroil untuk meletakkan segenggam tanah itu di pintu surga. Setelah genggaman itu diletakkan, Allah menyuruh kepada malaikat Ridwan, juru kunci surga, untuk mengadonya dengan air keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah menciptakan Adam menurut bentuknya, tingginya 60 hasta. Itulah asal mula malaikat Ijroil ditugaskan menjadi malaikat maut.